Kami ada di malam hari ini Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu. Kami mau belajar firman-Mu. Dan terima kasih untuk hikmat. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, saudara-saudaraku, pemirsa yang ada di rumah. Pada malam hari ini, kita akan memulaikan KKR dari tim keuangan Uniconference Indonesia Kawasan Timur yang dipimpin langsung oleh, saya sebut dengan hormat, Bapak Vence Raranta sebagai Bendahara Uniconference Indonesia Kawasan Timur. Selama 6 malam, kami semua tim keuangan ada di Tanah Minahasa untuk menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Dan kiranya saudara-saudara yang mendengarkan, pemirsa yang ada di rumah, akan menerima berkat yang sesungguhnya daripada Yesus Kristus. Kami dari tim keuangan memilih bersama Yesus di tengah-tengah pandemi. Pada malam hari ini, kami dari tim Maluku, pimpinan daerah, Pendeta Dr. Edgar Tauran, sebagai sekretaris eksekutif, Pendeta David Rileli, dan kami semua staf yang ada pada malam hari ini, menyampaikan selamat datang dan selamat menikmati pekabaran Tuhan pada malam hari ini. Bersama Yesus di tengah pandemi. Pandemi atau COVID-19 dimulai tahun 2019. Penyakit ini ditakuti oleh seluruh dunia umat manusia. Saya cari kata pandemik di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar luas di seluruh dunia. Dan yang kedua, yang saya ambil juga kata pandemik dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, pandemik adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana. Dari sejak terjadi dimulainya 2019, dan wabah ini dalam waktu singkat merenggut umat manusia. Bersama Yesus di tengah pandemik. Pemirsa yang melihat yang ada di gambar, ini saya ambil yang kemarin yang terjadi di India. Ada banyak nyawa hilang oleh karena pandemik yang mewabah. Dan respons dari pandemik ini adalah bersama Yesus. Berdoa bersama Yesus, mencari Tuhan. Respons yang dibuat oleh banyak orang, mereka bertelut di jalan, mereka bertelut di mana-mana mencari Tuhan. Oleh karena ingin menang, ingin terhindar dari pandemik. Saudaraku dan pemirsa, bersama Yesus di dalam firman-Nya. Judul besar pembahasan pada malam hari ini. Kita tahu, waktu Allah menciptakan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, mereka ditempatkan di tempat yang kudus, alam yang kudus. Mereka adalah pernyataan dari kasih Allah, ciptaan yang sempurna dan yang pada. Mereka tinggal di taman yang kita sebut di dalam firman ini adalah Taman Firdaus. Tak disangka, di taman yang kudus itu Allah ada di sana, hadir satu pandemik. Dan pandemik itu sudah 6.000 tahun sampai hari. Tapi banyak orang tidak takut dengan pandemi itu. Tetapi pandemik yang COVID-19, tetapi pandemik yang sudah 6.000 tahun berjalan
banyak orang tidak tahu. Mari kita lihat kapan dimulainya pandemi. Kita tahu hidup enak di taman. Tidak ada yang bermusuhan. Langkah-langkah diserang pandemik. Pandemik pertama membuat kita tahu apakah benar yang Allah katakan. Ayat 1. Ulah kata kepada perempuan itu, tentulah berfirman, semua pohon taman ini jangan makan buahnya, bukan? Ini pandemik yang pertama. Dan kita boleh kita jangan. Pandemik untuk manusia yang pertama. Pada langkah ini, saya berhasil membuat dan saya membuat yang pertama cipta dia itu firman Allah. Perungan yang pertama itu sudah gagal. Manusia yang pertama ini, saudara-saudara, kenapa? Karena baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kedua, bahwa baca firman Tuhan. Baca dan dia dengar firman Tuhan. Kedua, sahut perempuan pada ular itu, pohon-pohonan dalam boleh kamu makan. Tadi pandemik yang jangan firman bahwa apa? Boleh kami makan. Tiga. Buah pohon yang ada tengah taman Allah jangan ataupun raba, nanti kamu akan mati. Saudara-saudara ada di studio, yang ada di rumah, jika kita baca firman akan jatuh pandemik yang pertama. Oleh karena didengarkan baca firman isi, dia tahu pertama itu datang dia tidak boleh, tetapi yang tertanam dalam benak dari boleh. Wahyu 1, ialah ia yang membuat dan mereka dengarkan kata buat dan yang tertulis dalamnya sebetulnya dekat. Ini satu orang baca mendengarkan ada di dalam hati adalah apa? Bahagia, berbahagia. Ambil dari internet seorang pengemis dan seorang kebun. Seorang pengemis membaca, dia tetap di sudut toko. Seorang pengemis minta-minta. Ada di dalam benak pengemis ini, dia baca. Dia berpendapat kalau dia Allah, maka banyak tangan untuk saudara. Dan tukang pun sambil dia Alkitab memahami bahwa dia baca Tuhan, ke tanah yang akan ditanam, buahnya akan limpah-limpah. Amin. Baca Allah dan firman Allah. Pemirsa yang rumah, baca firman Allah, dengarkan firman pada malam. Mazmur 11 firman itu adalah bagi kakiku, terang jalan. Dikatakan oleh Tuhan, dikatakan Rasul Paulus, jika orang firman Kisah 11
orang-orang yang di kota ini atau di kota ini baik dan orang-orang di Tesalonika, karena mereka terima firman dan segala setiap mereka di kitab suci, setiap hari mereka itu benar. Orang mereka memiliki hati, mereka di langkah yang kedua yang ada iman yang kudus, yang manusia diciptakan oleh langkah membuka apakah Allah sesuai dengan yang saudara, dan apakah isi ini sesuai dengan tiga ayat 4 pandemik. Tetapi ular itu kata perempuan tidak biasa. Yang kedua, kali-kali tidak kita ajak kita untuk tidak apa yang dikatakan itu tidak benar. Kejadian tetapi ada di taman Allah berfirman, kamu makan ataupun lu manusia diciptakan Tuhan, dia Tuhan disebut akan mati tidak bahwa kamu mati, kamu akan mati. Baca, dia dengar firman Allah. Setiap kita, saya yang ada di hadap tes. Saudaraku yang ada di studio, pemirsa yang ada di rumah, kita setiap saat dihadapkan pada dua pilihan. Pemirsa yang mungkin melihat gambar atau yang ada di studio, ada dua pilihan yang dihadapkan kepada saudara dan saya setiap saat: memilih kehidupan atau memilih kematian. Kematian adalah pandemik yang telah merajai dunia ini selama 6.000 tahun, dan pilihan ada di tangan saudara-saudara. Kalau pada langkah kedua ini juga Hawa itu jatuh, itu artinya pertarungan itu apa? Sudah selesai. Tetapi oleh karena Hawa membaca firman Allah, maka pertarungan itu belum selesai. Banyak manusia sudah mulai jatuh pada tahap ini. Manusia jatuh pada tahap yang kedua. Karena apa? Cuma dengar, tidak baca. Saudara-saudaraku, ketika kita menyampaikan pekabaran Tuhan, jangan cuma dengar, tapi harus baca.
Kalau saudara hanya dengar, saudara bisa akan hilang dengan gelombang-gelombang yang lain. Tetapi ketika saudara baca, saudara dengar, saudara tidak akan jatuh seperti tahap kedua ini pada Hawa. Langkah yang ketiga, membuat kita meragukan maksud baik Allah. Hawa berkesimpulan Allah tidak dapat dipercaya, mengambil pertimbangan sendiri. Bahaya. Ya. Ketika dia lihat buah ini menarik, godaan yang pertama, pandemi yang pertama, pandemik yang kedua, dia mulai meragukan maksud baik Allah. Dan Hawa membuat pertimbangan sendiri. Dia merasa bahwa cara ia berpikir lebih baik daripada Allah. Dia mempertimbangkan dirinya lebih benar daripada Allah. Sehingga ia katakan, Allah itu tidak tulus. Oleh sebab itu, diri saya ini lebih benar. Mari kita lihat Kejadian 3 ayat 5 dan 6. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang jahat. Ini pandemik yang ketiga, menjadi seperti Allah. Ini kata dari pandemik atau ular tua itu. Apa responsnya? Ternyata Hawa jatuh pada langkah ketiga ini. Dia jatuh pada langkah ketiga. Kenapa? Mau jadi seperti Allah. Dan pandemik ini yang sedang merajalela di atas dunia, ingin memiliki kekuasaan, menjadi seperti Allah, ingin mendapatkan satu power. Hawa jatuh, ingin menyamai seperti Allah. Jatuh pada pandemik yang ketiga. Mari kita lihat bisikan-bisikan setan. Allah tidak dapat dipercaya. Allah tidak dapat dipercaya. Umat Tuhan yang pegang Alkitab hanya pegang, tidak baca, tidak dengar, sama dengan tidak percaya. Karena kepercayaan adalah krisis yang merusak hubungan kita. Krisis adalah krisis yang terparah, merusak negara kita. Karena tidak saling percaya. Percaya adalah syarat mutlak untuk keselamatan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 47. Yohanes 3:18. Barang siapa percaya kepadanya melalui firman, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Allah Tunggal. Pegang Alkitab tapi tidak percaya, kita akan mendapat pandemik kematian kekal. Saudaraku, pemirsa yang ada di rumah, bisikan setan yang kedua, firman-Nya tidak dapat dipercaya. Bagaimana kalau kita sebagai orang Kristen tidak percaya lagi Alkitab? Kalau kita tidak percaya Alkitab, kita yang ada di studio, pemirsa yang ada di rumah, otomatis kita akan mencari sumber lain yang akan menguatkan kemauan kita. Di gambar ini, saya ambil ini kebetulan pendeta yang ada di GC, waktu dia khotbah saya nonton, saya foto ini Alkitab setan. Alkitab ini saya tidak baca, tapi saya dengar. Alkitab ini berisi berlawanan dengan ini. The Satanic Bible, dia berisi kemauan pandemik. Orang akan cari sumber yang lain. 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, betapa mulianya
Alkitab ini. Betapa hebatnya Alkitab ini. Dia merubah karakter kita. Dia mendidik kita untuk jauh dari pandemik. Allah memberikan Alkitab ini menuntun kita untuk bebas dari pandemik. Kita akan memiliki kehidupan kekekalan. Ada seorang yang memiliki daya ingatnya kecil, atau dia mau ingat sesuatu buruk, dia tidak bisa ingat. Dia namanya Gao Hong Tse. Kisah ini saudara boleh baca nanti di buku Kebutuhan Umat Advent saat ini. Gao ini, dia seorang yang terkebelakang, tidak punya pendidikan, tetapi dia telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Tetapi Gao ini, dia ingin sekali membagikan pekabaran. Dia ingin mau bersaksi, tetapi dia tidak punya pendidikan, tidak punya daya ingat, tidak tahu baca. Di dalam kisah ini, dia berdoa sepanjang satu hari, hari Sabat. Dia bergumul dan berdoa. Dia bilang, Tuhan, saya rindu untuk membagikan pekabaran ini kepada orang lain, tetapi saya tidak tahu baca. Satu hari Sabat, dia meditasi. Dia tidak tahu huruf, tapi dia meditasi, dia bicara dengan Tuhan. Orang yang tidak berpendidikan. Sementara dia meditasi, suara melintas kepada Gao ini. Buka Mazmur 62. Suara yang pertama itu datang. Buka Mazmur 62. Dia belum terlalu yakin. Dia meditasi terus. Sampai suara yang ketiga. Suara yang sama. Gao, buka Mazmur 62. Saudara, ketika Gao buka Alkitab Mazmur 62, dari orang yang punya daya ingat sangat rendah, tidak berpendidikan, tidak mengenal abjad, tidak tahu huruf. Ketika dia baca Mazmur 62, dia sudah bisa baca betapa kudusnya firman Allah, betapa mulianya Allah itu. Dia menggunakan orang yang rindu, tidak tahu baca, tidak punya daya ingat yang baik. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Haleluya. Saudara-saudara, orang yang tidak tahu baca, tidak punya latar belakang pendidikan, dia hanya meditasi dan dia berdoa dan bisikan malaikat, buka Mazmur 62, dan dia sudah bisa baca, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Malam hari ini, saudara yang ada di studio, pemirsa yang ada di rumah, baca firman Tuhan. Ketika saudara membutuhkan Allah, mau membagikan tentang Yesus kepada banyak orang, maka di dalam Yohanes 17 dia akan menguduskan kita, dan kita akan membagikan pekabaran yang mulia ini kepada banyak orang. Ibrani 10 ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar saya pribadi mengucapkan terima kasih buat organisasi Gereja Masehi Advent hari ke-7 sedunia, membuat program untuk membaca Alkitab. Baca Alkitab setiap hari. Berbahagialah mereka yang membacakan. Ini bisikan yang ketiga, jangan yakin dengan kesungguh-sungguhan daripada Allah. Saudara baca,
itu bisikan itu selalu ada. Ya, jangan terlalu yakin dengan kesungguh-sungguhan Allah. Kita sering diperhadapkan dengan ini. Pilihan kita, pandemik, kematian kekal, atau kehidupan kekal. Ibrani 6:18, Allah tidak mungkin berdusta. Setan ingin manusia beranggapan bahwa Allah juga tidak dapat dipercaya, seperti halnya setan. Keinginan setan tidak tercapai untuk meninggikan diri, menyamai Allah. Maka ia sedang berusaha, saudara-saudara yang ada pada malam ini di studio, saudara-saudara yang ada di rumah, agar menurunkan derajat daripada Allah. Setan tidak berhasil untuk menyamai Allah. Hanya saudara dan saya yang rindu untuk memiliki kuasa menyamai Allah. Dan kita jatuh seperti Adam dan Hawa. Manusia pun tidak yakin akan kesungguh-sungguhan Allah menyelamatkan manusia, sehingga mereka merasa perlu membuat usaha tambahan untuk memastikan keselamatan mereka. Saudaraku, pada malam hari ini, usaha apapun yang saudara mau buat untuk keselamatan pribadi, saudara tidak akan mendapatkan selain membaca, mendengarkan, dan menuruti firman Allah. Bisikan yang keempat, jangan percaya akan maksud baik daripada Allah. Bisikan mana yang ingin saudara dengar? Bisikan Allah atau bisikan yang mengandung pandemik, yaitu kematian kekal? Kejadian 3:6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Pandemi dosa meluas, menyebar. Dosa adalah mengalihkan fokus ketaatan dari Allah kepada diri sendiri atau pihak lain. Mengalihkan fokus kasih dari Allah kepada diri sendiri. Ini bahaya pandemik dosa. Inilah yang telah menjatuhkan Hawa karena godaan pandemik yang dahsyat. Konsekuensi dosa, rasa bersalah. Rasa bersalah. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kena pandemik, mereka sadar. Orang Ambon bilang, beta sukena pandemi, beta sukena pandemi. Sadar nanti ketiga, pandemi pertama, pandemi kedua, masih ikut program pemerintah, cuci tangan, social distance, pakai masker. Tetapi pandemi ketiga, sadar, melihat tubuh mereka telanjang. Rasa bersalah ini menuntun pada usaha untuk menutupi pada kesalahan. Kejadian 37b, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ini usaha manusia. Mereka membuat cawat. Konsekuensi dosa yang kedua, rasa gelisah dan takut bertemu dengan Allah. Pandemik yang pertama, dosa yang pertama adalah merenggut nyawa, kekekalan. Pandemik itu sudah 6.000 tahun lebih. Saya tidak tahu kapan pandemi dosa itu berakhir. Dan konsekuensi pandemi dosa adalah rasa gelisah dan takut bertemu dengan Allah. Dalam hal ini, pandemi dosa adalah putus hubungan dengan Allah. Nah, lihat, putus hubungan dengan Allah. Dengan dibuktikan, mereka berdua ketika makan buah itu, mereka lari dan bersembunyi
di taman. Kejadian 3:8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon dalam taman. Saudara, kalau pandemi COVID-19 putus hubungan dengan istri dan anak-anak dan keluarga, diasingkan, nanti sesembuh baru apa? Kembali. Tetapi konsekuensi dosa pandemik yang terjadi 6.000 tahun yang lalu adalah putus hubungan dengan Allah. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Konsekuensi dosa yang ketiga. Yang pertama, yang kedua tadi adalah putus hubungan dengan Allah, dan yang ketiga adalah pandemi dosa, putus hubungan dengan sesama. Ya, suami istri yang ada di taman itu, putus hubungan mereka. Dibuktikan dengan Kejadian 3:12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Nah, lihat, putus hubungan dengan Allah. Untuk membenarkan dirinya, maka manusia mulai mempersalahkan orang lain, menuding orang lain. Satu peristiwa yang kita lihat, yaitu antara dua persembahan yang diminta oleh Tuhan, dua kakak beradik. Yang satu menuruti firman Allah, dan yang kedua menuruti keinginannya sendiri. Kain, dia menuruti pertimbangannya sendiri, dia ikut kemauannya, dia mempertimbangkan dia lebih benar daripada apa yang diminta oleh Allah, menyebabkan dia putus hubungan dengan Allah. Konsekuensi dosa atau pandemik yang keempat, putus hubungan dengan diri sendiri. Ini banyak yang menimpa saudara dan saya. Putus hubungan dengan diri sendiri, tidak mau mengakui dosa sendiri. Manusia justru mengakui dosa orang lain. Dosanya sendiri dia tidak akui, tetapi dosa orang lain dia akui. Kejadian 3:13, jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Nah, lihat konsekuensi dosa, putus hubungan dengan diri sendiri. Hawa, ular. Saya yang makan, tapi ular yang apa? Yang salah. Ada seorang yang stres, depresi. Dia naik di lantai paling tinggi, lantai 12. Karena dia tidak mampu menahan pandemik, depresi. Dia menjatuhkan dirinya dari lantai 12. Tiba di bawah, semua retak seperti yang terjadi waktu-waktu kemarin. Banyak orang membunuh dirinya hanya karena adanya rasa bersalah yang luar biasa di dalam dirinya, depresi. Ia tidak mau mengakui, tidak siap menerima konsekuensi pandemik atas pengakuan dosanya. Dia tidak mau akui pandemik yang menimpa dia. Dia menjadikan dirinya putus hubungan. Setelah jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa hidup dalam hubungan yang hancur, dalam suatu dunia yang hancur karena kutuk. Kejadian 3:17, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Konsekuensi pandemi dosa yang kelima, hilangnya peta Allah dalam diri manusia.
Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Hilangnya peta Allah dalam diri manusia. Pandemik yang melanda sudah 6.000 tahun dan itu sedang merajai di dunia ini, sedang menyebar luas. Penyakit dosa ini sedang meluas kepada siapa saja. Dan pemilik pandemik itu sedang berusaha untuk menggagalkan. Ini saudara, pandemik kakak beradik mau berkelahi dosa. Masuknya pandemik di Taman Firdaus, taman yang Allah ada di sana, ada pandemik. Inti dosa adalah kasih kepada Allah berubah menjadi kasih kepada oknum lain. Ketaatan kepada Allah berubah menjadi ketaatan kepada yang lain. Karakter Allah berubah menjadi karakter yang lain. Hati diserahkan kepada yang bukan Allah. Matius 15 ayat 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini pandemik ini yang sedang merajalela, saudara-saudara. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, karena hati adalah cahaya hidup kita. Firman Allah, Alkitab, berdiri di dalam kebenaran. Setiap kebenaran itu adalah keluar dari mulut Allah. Alkitab ditulis kurang lebih 40 orang. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, tapi mereka diilhami oleh kuasa roh. Mereka menulis 66 buku. Dan untuk menjadikan satu yang namanya Alkitab, dalam kurun waktu 1500 tahun Alkitab itu ditulis. Dan ke-40 orang ini mereka dikuasai oleh roh, memiliki latar belakang yang berbeda, dan roh itu yang menuntun mereka menulis 66 buku ini, sehingga tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain. Pada malam hari ini saudara, baca firman Allah, baca Alkitab, dengarkan firman Allah. Kenapa saudara? Saya mengajak saudara, baca firman Allah. Pemirsa yang ada di rumah, baca firman Allah. Karena ini adalah satu janji, ini adalah satu pengharapan, ini adalah satu perintah. Allah mau saudara untuk membaca firman Allah. Karena di dalam Matius pasal 24 ayat 35 mengatakan bahwa langit dan bumi ini akan lenyap, tetapi isi firman Allah 66 buku yang ditulis oleh 66 orang yang dituntun oleh roh itu, firman itu tidak akan lenyap. Saudara, baca firman Allah, dengarkan firman Allah. Seorang yang membaca firman Allah, seorang yang mendengarkan firman Allah, dia memiliki respons yang mulia. Dia akan memiliki respons yang mulia. Pengalaman saya berkunjung di satu rumah, oma dan opa. Waktu saya tiba di depan pintu rumah oma dan opa itu, opa langsung menjawab, merespons kehadiran saya. Baru tubuh saya ada di depan pintu, opa langsung respons, Bapak, apa yang pendeta bilang itu benar. Kami sudah rambut putih, kami percaya kepada apa yang pendeta bilang. Saudaraku, pemirsa yang ada di rumah, tidak terlalu kuat saudara kalau hanya mendengarkan firman Allah. Dia akan lebih sempurna
ketika saudara baca dan saudara dengarkan firman Allah. Seorang Rasul Paulus, penulis yang terkenal, ketika dia mendengarkan suara Allah, dia membaca firman Allah, Paulus menyadari dia sudah ada di dalam kebenaran firman-Nya. Karena dia baca, dia dengar. Dia sudah berada di ruang lingkup kehidupannya bersama Allah. Maka respons yang muncul daripada Rasul Paulus ada di dalam Galati 2 ayat 20. Ini respons yang paling mulia dari sang Rasul Paulus ketika dia berada di dalam firman-Nya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudaraku, pemirsa, ketika saudara baca firman Allah, ketika saudara dengar firman Allah, maka respons yang mulia seperti respons yang muncul dari Rasul Paulus, bahwa hidupnya ketika dia mendengar dan membaca firman Allah, bukan dia lagi yang hidup, tetapi Allah yang hidup di dalam dia. Pada malam hari ini, saudara baca firman Allah, saudara pasti akan merespons bahwa bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudaraku yang ada pada malam hari ini, yang ada pemirsa yang ada di rumah, kita baca, kita dengar firman Allah. Berapa banyak di antara saudara yang mau berkomitmen pada malam hari ini, baca firman Allah, dengarkan firman Allah. Karena akan muncul respons, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Berapa banyak di antara saudara yang mau membaca firman Allah? Boleh berdiri pada malam hari ini. Pemirsa yang ada di rumah, boleh angkat tangan yang mau menerima ungkapan yang mulia dari Rasul Paulus ketika ia baca, ia dengar firman Allah. Respons ini saudara, bahwa bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Oleh karena baca dan dengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, malam ini Tuhan, kami sedang berdiri, dan kami pemirsa yang ada di rumah, kami mau berkomitmen Tuhan. Kami akan mau membaca firman-Mu, kami akan mau mendengarkan firman, karena kami rindu seperti apa yang Paulus katakan, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Berkatilah kami malam hari ini. Kiranya pekabaran ini Tuhan dapat menguatkan kami semua. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa.